sehingga perangkat desa kami batasin. Demikian juga hanya forum RT ketua yang bisa hadir hari ini. Atas nama masyarakat kami mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Dr. Andes Ardiansyah Sulaiman sebagai Bupati Kutai Timur dan Bapak Kasmidi Bulang sebagai Wakil Bupati Kutai Timur. Banyak harapan dari masyarakat yang di pundak Bapak nanti mungkin bisa terrealisasi. Bapak-bapak yang kami hormati, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, setelah dilakukan entry terhadap berbagai usulan, Kecamatan Tengata Utara dengan jumlah penduduk kita 214.000, atau kalau dipresentasi kita 29% dari penduduk Kabupaten Kutai Timur, sehingga banyak sekali usulan-usulan yang memang sudah kita entry dalam sistem musrenbang ini, yaitu sekitar 1.849 usulan. Adapun prioritas dari masing-masing desa jumlahnya adalah 55. Mengapa begitu banyak? Karena perlu disadari bahwa RT yang ada di Kecamatan Tengata Utara ini berjumlah 214 RT. Dan satu desa penduduknya lebih dari satu kecamatan. Sama kecamatan desa Tengata Utara itu sekitar 59.000. Sehingga dengan 66 RT banyak usulan yang diajukan pada kesempatan hari ini. Bapak Bupati yang kami hormati, berdasarkan pengalaman memang sangat sedikit sekali, bahkan tidak ada dari usulan dari musrenbang yang dapat terrealisasi. Sehingga kami berharap musrenbang hari ini, musrenbang tahun ini untuk tahun 2022 nanti bisa terakomodir dengan sistem yang baru ini. Sehingga kita berharap sekali bahwa semua kegiatan yang akan dilaksanakan di Rebun 22 bermuara pada usulan dalam perencanaan pembangunan daerah ini. Termasuk mungkin dana-dana aspirasi dari Bapak-Bapak Dewan bisa nanti melihat kepada usulan-usulan yang ada di musrenbang ini. Karena itu merupakan representasi dari masyarakat yang ada di tingkat RT. Paling tidak bisa disinkronisasikan sehingga dapat terrealisasi. Bapak Bupati kami hormati, dari sisi pemandangan dari Kecamatan Tengata Utara pada dasarnya adalah berfokus pada pengembangan UKM. Mengapa di masa pandemi ini memang UKM banyak terpuruk sekali, sehingga perlu partisipasi dan peran pemerintah yang banyak. Pada hari ini kami sampaikan ada beberapa produk UKM lokal yang kami tampilkan di sini, walaupun dengan jumlah yang sedikit. Ini merupakan bagian kecil saja dari produk UKM. Campur tangan pemerintah sangat diperlukan. Dalam hal ini kami menyampaikan usulan, pertama kiranya dapat dibangun gedung untuk promosi dari dan penjualan produk-produk UKM yang nantinya mungkin bisa dikoordinir dalam pelaksanaannya melalui Desranasda daerah. Dan yang kedua, mohon partisipasi dan dukungan Bapak Bupati mungkin bisa mempromosikan produk-produk kami. Jika ada waktu nantinya kami bisa melakukan presentasi terlebih dahulu terhadap produk UKM yang ada di Tengata Utara. Dan kiranya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Kepala SKPD bisa membantu kami untuk menjual produk-produk kami. Ketika ada tamu datang, mohon mereka untuk bisa diarahkan membeli produk kita. Sekarang ada dua yang besar, yang merupakan perkumpulan daripada para UKM, yaitu yang di bawah dari KPC, itu Ol Cabara, dan di bawah dari PAMA namanya Okusa, Olahan Kuliner Tengata. Sehingga bisa diarahkan kedua produk atau toko tersebut. Yang kedua, kami berharap bahwa produk-produk UKM ini Bapak bisa masuk ke toko modern. Karena kita memiliki akses bahwa toko modern harus minimal 10% produk kita bisa dipajang di toko-toko modern. Saya kira itu Bapak yang sangat penting kami sampaikan, mengingat bahwa kami lebih berfokus pada pengembangan pemulihan ekonomi masyarakat kecil. Sehingga dari sisi kecamatan usulannya adalah
peran pemerintah perlu untuk diperbesar berkenaan dengan pengembangan produk UKM. Berkenaan dengan COVID-19, kami harapkan partisipasi semua pihak kepada semua RT, desa dibentuk posko-posko berkenaan dengan COVID-19 dan di tingkat RT, walaupun di rumah RT masing-masing ada posko siaga COVID-19. Dalam rangka antisipasi ini dan menampung semua keluhan masyarakat. Ketika masyarakatnya ada terkonfirmasi, mohon partisipasi semua desa, RT, untuk sama-sama kita mengawasinya. Apalagi kita sekarang akan melaksanakan PPKM skala mikro. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf karena waktu yang juga sangat mendesak. Nanti mungkin ketika ada pertanyaan kita batasin saja, sehingga apa yang sudah direncanakan ini saya kira ada sudah di dalam usulan yang sudah di-entry dalam sistem. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihormati Bapak Ketua DPRD Kutai Timur, yang kami hormati Bapak Camat Sangatta Utara, yang kami hormati unsur-unsur dari Forkompinda, Bapak dan Ramil dan Lana, dan yang mewakili Polres Kutai Timur, kemudian dari pimpinan perusahaan, Bapak-bapak dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Asisten 1, Asisten 2, dan Ibu Asisten 3, Bapak Kepala Desa dan Ketua BPK ya, DPD Kecamatan Sangatta Utara. Izinkan kami untuk menyampaikan sedikit paparan singkat mengenai pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, yang ini merupakan rangkaian dari proses perencanaan secara gradual, di mana Bapak Bupati dan Wakil Bupati telah menetapkan visinya, yaitu menata Kutai Timur sejahtera untuk semua. Kemudian dalam pencapaian visi itu, maka ada 5 misi yang harus dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab kita bersama. Misi pertama adalah mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu. Tujuan dari misi ini adalah menata dan mendorong kehidupan masyarakat SDM yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu. Yang kedua adalah menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Misi kedua adalah mewujudkan daya saing ekonomi masyarakat berbasis sektor ekonomi. Tujuannya adalah menata peran sektor pertanian, perkebunan, perikanan dalam struktur ekonomi daerah. Yang kedua adalah menata daya saing ekonomi masyarakat berbasis pada sektor pertanian. Tujuan yang ketiga adalah menata peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat. Misi ketiga adalah menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat secara proporsional dan merata. Tujuannya adalah menata semua layanan kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat secara proporsional dan merata. Kemudian yang kedua adalah menata semua layanan kebutuhan infrastruktur ekonomi masyarakat secara proporsional dan merata. Kemudian misi keempat adalah mewujudkan pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi. Tujuannya adalah menata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel berbasis elektronik. Yang kedua adalah menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas. Misi kelima, mewujudkan sinergitas pengembangan wilayah dan integrasi pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tujuannya adalah menata dan mensinergikan pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal. Kemudian yang kedua adalah menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan.
Dari sekian misi yang harus dijalankan, maka tema pembangunan atau tema RKPD di 2022 adalah peningkatan infrastruktur dasar untuk mendukung daya saing ekonomi daerah. Dan oleh sebab itu, Bapak Bupati dan Wakil Bupati memiliki 7 prioritas pembangunan yang harus kita laksanakan bersama-sama dengan penuh komitmen. Yang pertama adalah di sektor pendidikan, yaitu mendorong peningkatan akreditasi A untuk sekolah negeri atau swasta. Kemudian yang kedua adalah penyediaan seragam dan buku sekolah secara gratis. Yang ketiga adalah beasiswa kusum tuntas bagi pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya adalah peningkatan biaya operasional sekolah, peningkatan insentif tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang terakhir adalah bantuan seragam guru negeri dan swasta. Kedua adalah sektor ekonomi. Penekanannya adalah pada penyiapan lapangan pekerjaan bagi 50.000 tenaga kerja. Yang kedua adalah bantuan modal usaha UMKM dan pelatihan keterampilan. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan dan perbaikan pasar di setiap kecamatan. Yang ketiga adalah program bantuan 50 juta per RT per tahun, tapi dalam bentuk desain kegiatan, rencana aksi yang langsung berdampak pada masyarakat di lingkungan RT. Kemudian pembangunan gedung UKM Center. Tadi Pak Camat sudah menyampaikan bahwa mereka di Kecamatan Selatan sudah banyak produk UKM yang memiliki nilai ekonomis yang bisa ditempatkan di display di UKM Center ini. Kemudian pemberian bantuan keluarga terdampak COVID. Sektor ketiga adalah infrastruktur, perubahan status kawasan Taman Nasional Kutai, yang mungkin upaya untuk perubahan status di mana di kawasan telah terjadi banyak dinamika peruntukan lahan, sehingga ini perlu ditindaklanjuti dalam sektor prioritas ini. Kemudian peningkatan jalan dan jembatan, peningkatan layanan air bersih dan listrik di setiap kecamatan, penyediaan internet di setiap desa. Bapak Bupati dan Wakil Bupati mencanangkan program Merdeka Sinyal. Ini artinya di seluruh pelosok desa diharapkan bisa mengakses internet dengan baik. Kemudian pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Sektor keempat adalah sektor kesehatan, pemberian BPJS gratis bagi masyarakat yang tidak mampu, pembangunan rumah sakit Pratama, peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas di setiap kecamatan, peningkatan insentif bagi tenaga kesehatan, kemudian pemberian biaya gratis untuk persalinan bagi masyarakat yang tidak mampu. Sektor keenam adalah sektor kelima, ya, maksud kami, sosial dan kependudukan, yaitu peningkatan layanan administrasi kependudukan, pemberian insentif bagi doja dan petugas rumah ibadah lainnya, kemudian peningkatan insentif ketua RT, kepala dusun dan ketua adat. Sektor keenam ada pertanian, peternakan dan nelayan, pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani, menjaga ketersediaan pupuk dan stabilitas harga hasil petani lokal, pengadaan benih dan bibit bagi petani, pembangunan tempat pelelangan ikan, program peternakan rakyat mandiri, dan yang terakhir adalah program replanting kebun kelapa sawit mandiri. Terakhir, sektor pariwisata dan kebudayaan, ada 3 rencana aksi atau action plan. Pertama adalah pembangunan fasilitas dan pengembangan wisata gua, pantai, hutan, lautan, dan gunung. Kemudian pelaksanaan festival tahunan kebudayaan. Yang terakhir adalah peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah pariwisata. Selain itu, berdasarkan keputusan dari atau
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang senja bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua DPD Kutai Timur beserta anggota DPD Kutai Timur yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang saya hormati Wakil Bupati Kutai Timur, yang saya hormati anggota Forkominda Kutai Timur yang mewakili dan Lana, yang mewakili Pak Kajari, yang mewakili Dandim, dan yang mewakili Kapolres yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati saudara-saudara para asisten tata pemerintahan, asisten ekonomi pembangunan, dan asisten administrasi umum yang hadir pada kesempatan ini. Tapi tadi asisten tata pemerintahan mohon izin karena diberi tugas oleh Bupati dan Wakil Bupati mewakili Kutai Timur menghadiri undangan ulang tahun Kabupaten Penajam Pasir Utara yang akan berlangsung besok. Yang saya hormati saudara-saudara para kepala SKPD, pada kepala OPD di lingkungan pemerintah Kutai Timur yang hadir beserta staf. Yang saya hormati saudara Camat Sangatta Utara beserta jajaran. Yang saya hormati saudara-saudara para kepala desa se-Kecamatan Sangatta Utara yang hadir. Yang saya hormati ibu-ibu PKK yang juga hadir dalam kesempatan ini. Yang saya hormati yang mewakili manajemen perusahaan PT KPC, Pertamina, PAMA, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati anggota DPD Provinsi, mohon maaf. Ya, saya kira tadi ikut KLB tadi ya. Mohon maaf, Pak Agus Aras. Yang saya hormati Saudara Direktur PDAM Kutai Timur beserta jajaran. Mungkin juga ada perwakilan dari Bank, BPR, BRI, BPD, dan hadirin Bapak Ibu Saudara sekalian, para ketua RT, tokoh masyarakat yang berbahagia yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga sore ini kita bisa bersama-sama hadir di sini dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang lupa saya sampaikan baik hari kemarin Rantau Pulung, Bengalon, kemudian hari ini Teluk Pandan dan Sangatta Selatan. Setelah saya melihat ada ibu-ibu pakai baju PKK, baru saya ingat wajib adanya koordinasi di setiap kecamatan dengan kegiatan PKK. Kenapa? Karena saya tahu persis ya, di lapangan PKK banyak bertemu dengan masyarakat, tetapi mereka tidak mampu mengelola keuangan karena bukan pengguna anggaran, tetapi mereka sifatnya koordinatif. Maka semua lembaga di lingkungan pemerintah wajib berkoordinasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di PKK, baik itu di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, maupun nanti kita di kabupaten. Meskipun ada dana yang dititipkan ke sana, itu bukan berupa dana yang harus, tetapi adalah dana yang nanti bisa digunakan oleh PKK dalam kerangka untuk melaksanakan tugas bersama-sama dengan instansi lain. Nah, ini mohon jadi
jadi perhatian, terutama untuk wilayah yang ada sekarang ini di Kecamatan Sangatta Utara. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Saudara Camat tadi tidak banyak menyampaikan, memang sudah tertera di dalam usulan yang ada di Kecamatan Sangatta Utara dan itu sudah terlihat di dalam dokumen yang ada. Tetapi di lain pihak saya secara lisan memberikan satu arahan kepada Kecamatan Sangatta Utara. Pertama, Sangatta Utara ini adalah representasi dari kabupaten. Bersihnya Kecamatan Sangatta Utara, maka kabupaten juga mendapat imbasnya. Kotornya Kecamatan Sangatta Utara, maka kabupaten juga mendapatkan imbasnya. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tugas Kecamatan Sangatta Utara adalah penyangga dalam hal kebersihan untuk Kabupaten Kutai Timur, ya, terutama sampah dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah penting, memang UMKM adalah salah satu dari sekian program prioritas yang ASKB canangkan di dalam kepemimpinan yang ada sekarang ini, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Camat terkait dengan UKM Center, bahwa ASKB sudah siap berencana di dalam periode yang akan datang ini kita akan membangun gedung UKM Center milik pemerintah daerah. Karena kita ketahui banyaknya para UKM yang muncul sehingga perlu ditarik ke dalam sebuah display, ya, sehingga masyarakat, para tamu dan siapapun nantinya yang masuk ke Kecamatan Sangatta Utara yang merupakan ibu kota kabupaten, mereka akan melihat betapa banyaknya produk-produk dari farm industri, dari UMKM, dan siapapun yang memiliki produksi rumah tangga itu bisa dipasarkan melalui gedung UKM Center. Di samping nanti adanya toko-toko modern, ya, toko-toko yang mat-mat itu, ya. Ada Ardian Sahmat, ada Kasmidi Mart, mungkin nanti toko yang muncul nanti ke depan, ya. Jangan hanya Indomart saja. Mungkin nanti produk kita ada, kan sekarang ada Bumdes Mart. Itu yang kita coba munculkan. Kalau kita menitip itu ke modern yang lain, sama saja kita membesarkan mereka. Paham maksudnya, ya? Nah, ini para pelaku bisnis di desa Bumdes ini menjadi peluang, ya. Nah, saya sudah melihat di Sangatta Selatan atau Utara yang ada Bumdes Mart, belum Sangatta Utara, ya. Nah, itu perlu ditingkatkan, ya, Bumdes Mart yang diantaranya menjual produk-produk dari masyarakat. Ini yang sangat kita idam-idamkan sebenarnya. Jangan sampai nanti produk masyarakat kita terpinggirkan, justru masyarakat lebih senang kepada produk yang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi Saudara Camat mengatakan masing-masing desa itu hanya punya berapa tadi? 55 jatah prioritas. Ya. Dan itu pun masih nanti masuk ke kabupaten, lihat lagi lebih prioritas lagi, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Saudara Kepala Desa. Ya, karena dana kita, saya mencoba menghitung kalau semua sekecamatan, sekabupaten Kutai Timur, usulan-usulan desa yang masuk dalam musrenbang itu kalau dihitung dengan biaya semuanya hampir antara 8 sampai dengan 10 triliun. Kalau kita punya anggaran itu besok sudah harus kita kerjakan sudah. Tapi karena anggaran kita hanya tahun ini saja APBD kita ada angka hanya berkisar 2,8 triliun. Berarti tidak mungkin semuanya harus dilaksanakan. Berarti harus super prioritas.
Dan untuk menjadi super prioritas inilah perlu kita memutar otak. Mohon nanti Kepala Bapeda betul-betul nanti mengarahkan ya, setiap kecamatan jangan sampai ada desa-desa yang terlupakan. Ada yang mengatakan sudah sekian tahun kami masukkan dalam Musrenbang, sekian tahun itu pula tidak kelihatan di mana kegiatannya. Justru muncul kegiatan yang lain. Nah, ini saya harap nantinya pada saat Musrenbang Kabupaten ini menjadi perhatian bagi kita semua. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tidak kalah penting juga ada beberapa di antara tapal batas antara desa satu dengan yang lainnya. Mungkin ini menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Tadi sekilas saya lihat usulan dari kecamatan. Kemudian yang tidak kalah penting terkait dengan sampah ini ada dua. Pertama TPS, yang kedua armada. Tetapi ada hal yang menarik di antara kedua itu. Apa? Keseriusan yang menangani sampah harus betul-betul memutar otak. Beberapa hari yang lalu, meskipun tanpa dukungan yang berat, ternyata saya menginstruksikan beberapa orang, alhamdulillah satu hari sampah sudah selesai. Karena segera kita memutar otak bagaimana ini solusinya. Jadi selain dari armada, kemudian TPS T yang nanti rencana akan kita bangun, diharapkan juga pengelola sampah ini betul-betul juga menjadikan itu sebagai satu pekerjaan yang wajib untuk diselesaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya kira ini beberapa hal pesan-pesan saya atau beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sesungguhnya kalau dibacakan itu semua panjang sekali. Nanti kita akan mendengarkan sekilas masing-masing kepala desa apa yang menjadi prioritas di desanya masing-masing. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Sangatta Utara dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.